warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Salmi, salah satu guru di SDN Tambora, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Hamsanuadi Lombok Timur. Pada kesempatan hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 1 menggunakan model pembelajaran problem based learning model luring. Selamat menyaksikan. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi datang ke sini sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya nak. Ayo ya, siap-siap semua berdoa ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Pagi anak-anak semua. Nah sekarang nasional. Silahkan berdiri anak-anak ya. Jadi ini lagu ya silakan ya. TikTok. Ini lagu salah satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah di sanalah aku berdiri. Indonesia airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah
orang atau di mana tempat tinggalnya. Ya, bagus. Nah, pada saat ingin mengetahui siapa yang tahu, siapa lagi? Ayo, siapa? Ini kelompok dua ini. Ayo, katakan siapa? Ayo, silakan. Pada saat kapan biasanya kita bertanya? Ayo, nak. Ayo. Ayo. Main baca suaranya keras ya. Pada saat iya. Nah, sudah. Pada saat kita ingin mengetahui kejadian yang betul sekali betul ya. Nah, sekarang ada tujuan pembelajaran. Jadi sekarang karena kita ada 5 dengannya yaitu dan ada yang kedua mampu dapatkan dari membaca teks proklamasi sebentar. Teks proklamasi. Nah, sekarang Ibu akan bertanya lagi. Ada yang pernah lihat ini? Apa kira-kira ini? Bendera warnanya apa? Merah putih. Ya, bagus, merah putih. Nah, bendera ini dikibarkan pada saat biasanya hari Senin karena hari apa? Hari kemerdekaan. Ya, hari upacara bendera. Jadi kita biasanya mengibarkan sang merah putih ini pada saat upacara tertentu ya. Nah, memperingati hari-hari besar negara kita biasanya bendera merah putih ini akan dikibarkan. Nah, selain itu, nah di sini bendera merah putih. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ini kira-kira bendera merah putih ini di mana? Menjadinya itu apakah satu garis dijahit atau bagaimana ini? Ada yang tahu? Ayo. Biasanya ini menggabungkan 2 warna ya, warna merah, kemudian dijahit lagi dicampur dengan warna putih. Putih itu tentang kemerdekaan. Nah, kita akan dengarkan sambil mendengarkan. Di sini ada teks proklamasinya ya. Pahlawan bangsa. Di sini kita akan sama-sama membaca teks proklamasi. Coba sama-sama membaca. Yaitu proklamasi. Ayo. Hari bangsa Indonesia dengan ini Indonesia hal-hal yang mengenai baca di atas yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan tingkatnya Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Jadi tadi karena suaranya dan kedengarannya ini ada pertamanya langsung Bapak Ibu. Nah, di sini ada teks proklamasi. Coba perhatikan dan baca sebentar 5 menit saja di dalam hati. Lihat halaman 2. Coba dilihat nanti tentang teks proklamasi ini ya. Setelah membaca teks proklamasi ini, nah kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa. Coba sekarang perhatikan ya. Peta pikiran. Nah, kita akan isi peta pikiran saat itu yang ada di bukunya dan di LKPD-nya nanti dengan peristiwa penting yang ada di teks bacaan yang kita telah baca. Masa keseluruhan biasanya akan ada sesuatu yang berbeda dengan pada kita dalam teks karena kita tidak menyelesaikannya bingung apa maksudnya bacaan ini. Jadi
Terima kasih ya untuk mempertanyakan. Kenapa kita mesti bertanya? Karena untuk mengetahui sesuatu hal itu. Kemarin itu kejadiannya apa ya? Dengan menggunakan kata-kata di mana? Di mana? Inilah yang ini yang digunakan nanti dan kata. Di situ misalnya siapa? Siapa yang membayar insinyur? Menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Hatta adalah Muhammad Hatta itu adalah wakil dari presiden. Jadi jangan sampai membedakan menentukan antara Soekarno dan Hatta. Soekarno itu adalah presidennya, wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, kadang anak-anak juga tidak mengerti. Ibu karena membaca tesnya Soekarno Hatta, jadi di situ namanya disatukan. Ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi dia singkat ya, disingkat saja. Jadi Soekarno Hatta itu bukan satu orang, tapi dua orang ya. Ada Insinyur Soekarno sebagai presidennya. Nah itu tadi terdiri dari yang tadi itu adalah muatan bahasa Indonesia tentang kalimat atau kata tanya. Kemudian sekarang kita akan lanjut kepada muatan pelajaran IPA. Nah di sini ada setiap benda atau makhluk hidup pasti mempunyai ciri. Kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat? Nah suaranya masih lemas. Semangat? Semangat? Nah jempol. Nah sekarang karena sudah semangat, coba ciri-ciri. Nah biasanya manusia atau makhluk hidup yang lain mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan makhluk yang satu. Di sini ciri khusus untuk berhadap. Nah kita perhatikan video di atas ya, karena kita sudah mengetahui ciri-cirinya itu adalah hal yang membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Bagus. Sekarang kita Hal ini dilakukan untuk mencari makanan dari tumbuhan. Memiliki ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri khusus pada tumbuhan? Dan lingkungannya untuk mencari makanan dan dapat bertahan hidup tertentu. Marilah kita belajar tentang habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Tumbuhan hidrofil, sebagian tubuhnya ada rawa. Sebagai tempat tumbuh, kandungan nitrogen di rawa-rawa sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan rafflesia tidak memiliki klorofil. Untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan menjalar di hutan. Batang tumbuhan rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di dalam jaringan tumbuhan inangnya. Tumbuhan ini baru terlihat ketika garis tengahnya sekitar 1 meter. Bunga ini mengeluarkan bau seperti daging busuk atau bangkai. Apa maksud bau busuk tersebut? Tumbuhan rafflesia berkembang biak melalui penyerbukannya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu-bulu buka pada daun. Kedua bagian daun akan mengatur dengan cepat. Kemudian daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya.
Nah, di sini ada yang mau bertanya? Coba angkat tangan. Ayo bertanya. Siapa yang mau bertanya tentang ciri-ciri tumbuhan? Kira-kira sudah paham semua? Sudah. Nah, berarti sudah paham ya ciri-ciri yang berubah menjadi tumbuh kecil. Di sini ada apa itu? Ada yang pernah lihat tanaman ini? Ini tanaman adalah teratai dan eceng gondok. Biasanya tinggal di perairan. Nah, seperti juga dengan eceng gondok dan teratai. Nah, karena kalian tidak bisa menyaksikan secara langsung, maka ibu kasih lihat gambarnya atau fotonya. Nanti sebentar kita perlihatkan lagi medianya yang lain ya. Kemudian lanjut. Ada pohon apa ini? Ada yang pernah lihat? Ah, bagus. Pohon apa? Kurma. Ada yang pernah makan ini kurma? Biasanya kurma itu oleh-oleh dari mana? Ya, oleh-oleh dari Arab. Betul sekali ya. Nah, jadi oleh-oleh dari Arab, orang yang pulang tanah suci itu biasanya kebanyakan membawa buah kurma. Karena kurma mempunyai banyak manfaat, jarang ditemui di Indonesia. Sama dengan Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki curah hujan yang cukup tinggi ya. Jadi pohon kurma ini tidak menyukai begitu banyak air. Makanya dia hidup di gurun pasir atau di tempat-tempat yang kering. Nah, ibu lanjut di sini profit. Itu adalah lumut ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab, seperti di gunung atau di batu-batu yang sering kena hujan, kena air, lembab ya, sering kena air, misalnya dekat sumur. Biasanya kita sering menemukan lumut. Sedangkan tumbuhan pakis, ini pakis ibu sudah bawa langsung pakisnya ya. Ini pakisnya, ujung yang muda ini biasanya menggulung ya. Ini tumbuhan pakis. Ini contoh tumbuhan pakis. Nah, biasanya dia hidupnya di gunung atau di sekitar sungai, di pinggir sungai biasanya banyak pakis ini. Sekarang eceng gondok. Eceng gondok ini kira-kira tumbuhan apa ini tadi ibu bilang? Tumbuhan yang hidup di permukaan air. Iya, bagus. Mana suaranya? Hidup di permukaan air. Ya, bagus. Rizka ya. Yang lain? Tumbuhan yang hidup di Permukaan Ya, bagus sekali anak-anak ya. Karena
Silakan kalian bekerja kelompok. Di situ kalian akan mengisi peta pikiran yang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini NKPD-nya ada, jadi dibaca baik itu. Akan diisi sesuai dengan teks. Kemudian silakan diangkat tangan kelompok 1 kesatrian depan. Silakan Pak, di situ ada bahasa Indonesia dulu, kota pikiran, kemudian ada ciri-ciri tumbuhannya ya. Diperbaiki ya. Ini ada ya. Silakan dibaca. Kota pikirannya ya. Silakan diperhatikan yang lain. Tolong diperhatikan, amati, mungkin ada temannya yang keliru, bisa diperbaiki. Apa yang kamu ketahui tentang proklamasi? Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada proklamasi kemerdekaan terjadinya? Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana pembicaraan teks proklamasi? Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebas diri dari pembacaan teks dilakukan IR Soekarno dan bendera merah putih dikibarkan. Kemudian jadi masuk pelajaran ditanya, ayo ciri-ciri tumbuhan. Ya, yang satu lagi ya. Kedua, nah perhatikan dulu di depannya, perhatikan punya, silahkan baca. Ciri-cirinya. 1. Tahunnya berbebas. Kemudian. Lalu lanjut. Tempat kering. Kemudian ciri-cirinya apa? Nama tumbuhannya kangkung, ciri-ciri daunnya berduri, Ya. habitat tempat kering. Ya, betul ya. Nama tumbuhan pakis, ciri-ciri daunnya lebar, nipis, habitat tempat yang lembab. Kemudian lanjut. Nama tumbuhan kangkung, ciri-ciri daunnya lebar, tipis, batangnya berongga, akarnya di dalam air. Habitat tempat berair di tropis. Terus. Ada yang menanggapi? Bagaimana? Ayo, kelompok 2. Bagaimana? Presentasi temannya sudah bagus atau belum? Ya, bagus. Sudah betul tidak? Sudah? Nah, sekarang tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Silakan dipresentasikan hasil pengamatan. Ayo, mau ya. Ayo. Ayo maju ke depan. Silakan dibacakan presentasinya ya. Mulai dari Apa yang kamu ya? Mengapa kemerdekaan Indonesia terjadi pada bulan Agustus? Peristiwa proklamasi kemerdekaan terjadinya. Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana dibacakan teks proklamasi? Ya, kemudian setuju dengan pendapat teman ya? Nilai presentasinya mendapatkan nilai 100. Kelompok 2 mendapatkan 9. Kelompok 3 10. Bagus ya? Semuanya bagus. Cuman tadi cara menyampaikannya saja ya.
Nah, di sini ada Kaniska atau ini bisa? Nah, harus berani karena tadi sudah takut, sekarang harus berani ya. Silakan, coba. Tuh, coba. Saya Ibu. Ya, Dara, coba. Kes Agustus 1945 merupakan tanggal sejarah bagi bangsa Indonesia. Jika peristiwa itu akan seperti ini, maka sebagai penerima Penerus bangsa, hargailah sungguh. dengan ilmu yang kita dapatkan. Jangan bukan seperti satu menit ya. Coba nggak bisa deh, Mbak. Dan jangan dikerjakan oleh orang semua ya. Ada yang lebih? Ayo, ada yang lebih sini. PPD-nya tadi belum dikukur ya. Ayo, silakan dikumpulkan yang soal kelasnya. Silakan. Hanya orang kuat yang bisa begini. Senang sekali. Kita pulang,